Oh, maaf. Selamat malam, audiens Intisari semua, majalah Intisari, intisarionline.com, dan media sosial Intisari, baik YouTube, Instagram, maupun Facebook. Hari ini, tanggal 9 September 2020, pukul 19, seperti biasa, setiap Rabu dan Jumat, kami mengadakan dialog Intisari. Dan pada malam hari ini, mungkin temanya sedikit spesial, yaitu Past Life Regression, sembuh dengan kembali ke kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya itu seperti apa? Nah, malam ini saya Cahyo Widyasmoro, editor dari majalah Intisari, akan membicarakan hal tersebut dengan Bapak Heri Siswanto, seorang praktisi past life regression dan juga seorang hipnoterapis. Pembicaraan kami nanti mungkin akan menyentuh hal-hal yang sangat mendasar atau sangat dasar, masih sangat basic dari past life regression. Untuk itu perlu saya bacakan dulu sedikit resume dari Pak Heri Siswanto. Heri Siswanto, tamu kita malam ini, belajar hipnoterapis sejak, artinya sudah menjadi hipnoterapis secara full sejak 2014. Beliau belajar hipnoterapi dari Ibu Natalia Sunaidi dan beberapa guru hipnoterapi lainnya, dan telah mendapat lisensi trainer bionoterapi dari IBH nih. Wah, di kepanjangannya saya lupa nanya ini, nanti kita tanyakan ya. Terus juga selanjutnya Pak Heri Siswanto juga belajar dari banyak guru yang lain, jadi tidak menggunakan hanya satu metode saja. Saat ini Pak Heri Siswanto full menjadi seorang hipnoterapis dan memberikan training untuk hipnoterapis di berbagai tempat. Untuk itu kami persilakan Mas Heri, saya panggil Mas Heri Siswanto untuk mengaktifkan video. Selamat malam, mari bergabung bersama kami. Audionya ya. Halo Mas. Ya, selamat malam Mas Cahyo. Senang bertemu dengan Mas Cahyo dan teman-teman semuanya dalam forum diskusi kita pada malam hari ini. Oke, perlu kami sampaikan bahwa sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, mungkin beberapa rekan sudah mendengar berita duka cita bahwa pada hari ini, tanggal 9 September 2020, telah meninggal dunia pimpinan kami, Bapak Yakob Utomo, selaku founder dari Kompas Gramedia dan pendiri majalah Intisari. Majalah Intisari didirikan pada tahun 1963 oleh Pak Yakob Utomo dan Pak PK Oyong. Kami ikut berduka cita dalam kesempatan ini dan mohon doa dari segenap rekan sekalian. Oke, baik, kita lanjutkan diskusi kita, Pak. Mas Heri. Ya. Mas Heri, ini temanya, sebelum kita mulai diskusi ini tadi, saya sempat ketemu beberapa rekan yang melihat flyer kita ya, promo Past Life Regression. Disebutkan kehidupan sebelumnya. Wah, ini kok serem banget sih Pak ya. Ini apa ini Pak ya? Jangan-jangan gaib, jangan-jangan apa ini Pak? Sebenarnya kesan itu memang selalu ada, bagaimana Pak di orang-orang yang mendengar tentang past life regression? Ya, memang past life regression itu adalah salah satu teknik terapi di dalam hipnoterapi yang pada saat ini, terutama di Indonesia, itu masih menjadi satu perdebatan begitu. Apakah ini bisa menjadi satu teknik penyembuhan? Tapi kalau saya lihat perdebatan ini bukan masalah ini bisa menjadi satu teknik penyembuhan atau tidak, tetapi lebih karena kalau itu disangkut pautkan dengan masalah keyakinan atau agama dari seseorang begitu. Padahal sebagai sebuah ilmu dan juga sebagai sebuah teknik terapi, past life regression itu satu teknik yang mandiri sebetulnya, tidak berkait dengan agama atau kepercayaan dari seseorang gitu. Jadi perlu ada satu penjelasan agar dipahami dengan benar bahwa past life regression itu dalam konteks yang sekarang kita diskusikan itu konteksnya memang ini sebagai satu teknik terapi begitu dari bagian dari hipnoterapi. Nah, yang perlu diketahui tentang past life regression itu yang pertama yang mesti kita pahami
bahwa teknik ini tidak ada kaitannya dengan gaib atau klenik gitu kan, semacam itu Ya, enggak. benar, Pak. Semuanya memang berdasar pada satu memori yang ada di pikiran bawah sadar kita begitu. Nah, sebelum saya masuk tujuannya orang mengadakan passive regression itu apa, saya perlu menjelaskan dulu bagaimana sih proses passive regression itu bisa diakses. Yang pertama perlu kita pahami pengertiannya dulu bahwa passive regression itu teknik terapi yang sepertinya mengakses satu pengalaman kehidupan seseorang sebelum di kehidupannya yang sekarang. Artinya ada pengandaian bahwa dahulu sebelum hidup sebagai saya sekarang ini, itu pernah ada kehidupan yang pernah dijalani dan ada sebab-sebab tertentu dalam kehidupan itu belum selesai dan ternyata itu berdampak berlanjut dalam kehidupan yang sekarang. Prinsip tabur tuainya itu yang kehidupan dulu belum selesai dan sepertinya berlanjut di kehidupan yang sekarang. Dan itu kalau mau dilacak tentang kehidupannya yang sekarang sepertinya nggak ketemu. Jadi memang harus masuk ke kisah past life regression itu. Itu pemahaman yang pertama tentang past life yang memang bersangkut paut dengan seakan-akan bahwa seseorang itu pernah hidup dulu lalu ada reinkarnasi gitu semacam itu. Tapi yang kedua itu lebih dari sisi terapeutik atau dari sisi bagaimana proses ini bisa menyembuhkan. Yang perlu dipahami dari sisi ini bahwa yang namanya permasalahan seseorang ataupun apa yang menjadi satu gambaran ke depan seseorang itu mau menjadi apa, itu butuh yang namanya identifikasi. Kalau saya bertanya pada Mas Sayo misalnya, Mas Sayo, yang namanya sakit hati itu bentuknya seperti apa? Lebih parah dari sakit gigi, Pak. Lebih parah dari sakit gigi. Gitu. Tapi kalau saya bertanya itu pada yang lain, pasti jawabannya berbeda dengan Mas Sayo. Ya kan? Ada yang bilang, oh itu seperti ditusuk-tusuk jarum. Oh itu seperti timbunin batu satu gelondongan yang besar gitu kan. Bahkan ada yang aneh yang pernah saya temui itu seperti dikilik-kilik gitu. Gitu ya. Hati ya. Nah, tapi kan kebenaran yang disampaikan itu kan nggak bisa menjadi kebenaran yang lain gitu kan. Jadi sifatnya sangat personal. Namun dengan dia bisa memberikan identitas terhadap masalah tersebut, itu membuat hipnoterapis itu menjadi lebih mudah untuk menerapinya karena pintu masuk untuk menerapi itu berkaitan dengan permasalahan yang dia ceritakan gitu. Ini kalau permasalahannya tunggal. Nah, ternyata manusia itu permasalahannya kan kompleks banget gitu kan. Dalam kasus-kasus tertentu begitu. Saking kompleksnya itu dia butuh sebuah cerita. Nah, past life regression itu bisa menjadi sebuah cerita yang menggambarkan permasalahan yang dia alami begitu. Dan cerita ini menjadi pintu masuk bagi kita hipnoterapis untuk menerapi permasalahannya. Dan cerita ini sebetulnya cerita yang memang menggambarkan permasalahan yang sedang dia alami, hanya dengan setting yang berbeda begitu kan, seakan-akan itu terjadi di masa lalu dan semisalnya semacam itu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kok seseorang itu bisa mengakses kisah-kisah yang nampaknya seperti kisah di masa lampau itu? Itu pertama kita mesti memahami bahwa di dalam diri kita itu ada yang namanya level pikiran, kan? Level pikiran sadar, yaitu seperti kita berdialog saat ini, level pikiran bawah sadar. Level pikiran bawah sadar inilah yang menyimpan memori sejak kita ada sampai sekarang. Ada itu artinya sejak pada saat sel telur sama sel jantung bertemu itulah itu sudah ada memori itu sebetulnya tuh di situ gitu. Itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Nah kalau saya bertanya pada Mas Sayo waktu umur setengah tahun ingat nggak ngapain? Nggak ingat. Nggak ingat Pak. Kalau bisa ingat luar biasa sekali gitu kan. Tapi kalau saya tanya Mas Sayo mengalami nggak pernah jadi anak umur setengah tahun? Ya pasti pernah ya. Nah, mengalami kan. Nah itu sebetulnya pengalaman itu tidak hilang, ada memorinya. Dan itulah disimpan di storage atau memori yang namanya pikiran bawah sadar itu. Lalu ada yang ketiga yang namanya memori
super sadar gitu atau pikiran super sadar gitu. Nah, pikiran super sadar ini itu kalau saya mengistilahkan tuh sebetulnya tuh pikiran jiwa, nggak hanya semata-mata pikiran otak gitu kan. Tapi pikiran jiwa yang memang dia seperti tak terbatas. Kalau seseorang bisa masuk kepada pikiran super sadar ini, dia seperti terkoneksi dengan memori yang ada di dalam perjalanan kehidupan semesta ini gitu. Nah, termasuk memori-memori yang berkaitan dengan kehidupan yang dianggap dia pernah terjadi di masa lampau itu ada di memori sini begitu kan. Jadi jiwa seseorang itu ketika terlahir menjadi A, terlahir menjadi selanjutnya dalam kehidupan A yang selanjutnya lagi, itu memorinya itu terbawa dan disimpan di dalam jiwanya itu. Nah, di memori inilah itu diakses gitu kan, diakses di memori pikiran super sadar. Nah, itu sebabnya dalam proses terapi past life regression itu seseorang mesti bisa diakses di memori ini. Kalau nggak bisa masuk ke sini ya nggak bisa gitu. Oh, Ya. di super sadar ini Pak ya? Di super sadar ini. Nah, tekniknya untuk masuk ke situ itu sebetulnya kita masuk ke dalam keheningan yang dalam atau deep trance gitu kan, itu kalau bahasa umumnya. Tapi kalau dalam bahasa hipnoterapi itu mesti memahami yang namanya gelombang otak. Kan ada gelombang otak Ya. 4 yang besar saja, yaitu gelombang otak beta. Kemudian beta itu gelombang otak untuk orang yang pikiran sadar kayak kita sekarang. Ya. Lalu bagian dari hipnoterapi atau hipnosis itu gelombang otak selanjutnya, yaitu alfa dan theta. Nah, alfa itu gelombang otak yang sangat halus, seseorang bisa dihipnoterapi tetapi sifatnya itu sugestif. Yang sifatnya sugestif, kalau mau reprogramming, mengubah yang sifatnya mindset yang negatif, mau diubah mindset yang baik begitu kan. Nah, itu bisa di reprogramming dan itu gelombang otaknya masih ada di dalam alfa ini setidak-tidaknya. Nah, baru yang theta. Nah, di theta inilah kita bisa mengakses yang namanya past life regression itu. Atau regresi, memori mundur tidak hanya past life, sebenarnya memori masa kecil, lalu memori ke belakang lagi. Lebih bagus lagi kalau dia bisa masuk di antara gelombang otak theta dan delta. Jadi gelombang otak yang sangat halus lagi. Tapi kalau sudah masuk ke delta itu orang tidur. Kalau tidur nggak bisa diajak ngobrol-ngobrol kan, dia tidur kan. Jadi jiwanya itu, jiwa yang ada di dalam tubuh itu pada saat masuk gelombang otak delta itu dia bekerja memperbaiki sel-sel organisasi tubuh. Maka kalau orang sakit dibilang kamu istirahat gitu loh. Istirahat itu sebetulnya artinya fisik kita itu istirahat, tetapi jiwa di dalam fisik itu bekerja untuk memperbaiki sel-sel di dalam tubuh. Maka ketika kita bangun, orang menjadi sehat, orang menjadi rasanya lebih fresh. Kenapa begitu? Kalau orang nggak tidur, itu jiwa di dalam tubuh itu nggak bisa kerja karena konsentrasi pada kesadaran seseorang gitu kan. Jadi orang dibuat tidur baru dia bisa bekerja mereorganisasi sel di dalam tubuh. Itu sebabnya ada yang mengatakan yang namanya hypnosleeping. Sebelum orang tidur itu katakan, dengarkan atau lakukan hal-hal yang baik, yang positif. Karena pada saat sudah tidur dan jiwa di dalam tubuh itu bekerja untuk tubuh, dia sambil membawa memori terakhirnya itu. Karena kalau orang diomel-omelin, maka dia akan menyebarkan ke dalam tubuh. Itu sebabnya ada orang nggak diapa-apain gitu kok, tapi gampang sakit gitu. Oh, rupanya dia sebelum tidur mikirin masalahnya. Oh ya. Nah, itu semacam itu. Nah, ini Mas Heri, sebelum berlanjut terus, gini Mas. Tadi Mas Heri menyebutkan ada masalah. Berarti sebetulnya past life regression untuk menyelesaikan masalah ya? Ya. Tidak untuk rekreasional misalnya, sifatnya jalan-jalan gitu. Tidak, saya tidak merekomendasikan past life itu untuk jalan-jalan. Atau, saya pengen tahu lah saya dulu jadi apa, kayak semacam itu. Ya. Harus selalu berpatokan pada tujuan, kamu mau melakukan past life itu apa, gitu kan. Makanya di dalam hipnoterapi, sebetulnya ketika kita ketemu itu nggak serta-merta orang itu di past life gitu kan. Karena kita harus tahu dulu masalahnya di kehidupan yang sekarang itu apa begitu. Ketika di sini sudah ditelusuri dan ternyata belum selesai, nah kita bisa masuk nih ke past life ini. Ini pun di Indonesia masih menjadi perdebatan.
past life itu antara istilah yang namanya leading sama guiding gitu kan gitu. Oh, Ada yang baik. mengatakan kalau kita mengajak langsung masuk ke past life meskipun itu sesuai dengan tujuannya, oh itu leading, itu nggak boleh gitu kan. Jadi maksudnya past life itu ketika orang ditanya penyebab pertama yang menyebabkan kamu merasa kesal bertemu dengan si B, muncul gitu kan, 3, 2, 1, tek. Nah itu orang harus langsung terbawa dengan sendirinya masuk ke past life, set gitu. Nah itu baru past life yang dibenarkan. Ada yang berpendapat seperti itu gitu. Jadi pada prinsipnya jalan-jalan itu tidak diperkenankan. Nah, mengapa begitu? Karena emosi yang muncul ketika pengalaman past life itu ada, itu terbawa lagi Mas Ahyo. Ya, teman-teman semuanya itu terbawa lagi gitu. Coba bayangkan kalau misalnya jalan-jalan, saya pengen tahu past life itu. Tek, begitu terlihat ternyata dia dulu ada seorang jenderal yang sudah membunuh ribuan orang gitu kan. Dan dia Oke. sendiri itu mati terbunuh. Pada saat dia melihat momen itu seperti bioskop, bahkan ada yang tidak melihat bioskop tapi dia seperti betul-betul masuk ke dalam momen itu gitu kan. Itu kalau tidak diselesaikan atau tidak ditutup langsung balik lagi ke kehidupan sekarang. Nah, itu emosi nafsu sebagai seorang yang mau membunuh, dia sebagai seorang yang tentara yang siap untuk melakukan hal yang buruk terhadap lawannya itu bisa terbawa lagi gitu. Makanya Oke. itu kita harus hati-hati di situ. Memang kalau untuk mengakses ilmu-ilmu yang dulu saya pernah hebat sebagai seorang pemusik siapa semacam itu bisa dilakukan. Nah, waktu saya di eh, pernah di Liputan 6 dulu itu ada yang begitu. Jadi mengakses past life-nya untuk mengetahui saya dulu seorang pemusik yang hebat itu dulu saya jadi siapa dan dia ketemu gitu kan. Ketika ketemu itu dibawa lagi ke kehidupan sekarang, maka dia skill main musiknya bahkan menjadi seorang musisi pencipta lagu itu menjadi lebih cepat gitu. Karena terkoneksi lagi dengan kemampuan masa lampaunya yang hebat itu. Mas Itu Heri, berarti yang perlu saya tekankan, past life selalu dengan persetujuan dari kliennya. betul. Jadi tidak bisa serta-merta dia masuk, lalu dia menggunakan teknik tertentu dan tiba-tiba past life, itu nggak bisa ya. Ya, tapi kalau yang spontan itu bisa. Artinya terapi pesuntuk tidak tujuannya ke past life kan, tapi terjadi spontan, terjadi masuk ke past life itu. Nah, itu Oke. bisa masuk di situ, lalu penjelasan ke klien kemudian. Tapi kalau yang sifatnya memang mau langsung nanti kita mau menelusuri past life macam itu mesti klien yang mengungkapkan atau meminta begitu kan gitu. Dan dia selalu ada persetujuan untuk masuk ke sana begitu. Dan saya selalu bertanya tujuannya apa gitu. Engkau ingin mengetahui past life-mu begitu kan itu. Karena dengan memahami tujuan gitu kan, itu kita bisa menjadi satu patokan inilah yang memang harus disembuhkan gitu kan. Dan hal lain lagi yang biasa dilakukan di past life itu untuk ini mengetahui asal muasal diri serta misi dalam kehidupan ini. Kan banyak orang ngapain ya? Ternyata ya dari klien-klien saya itu banyak yang orang itu punya duit itu kaya kan gitu. Tapi hampa hidupnya ini kenapa gitu kan? Lalu datang ke saya pengen di past life gitu. Nah, kalau kayak begitu saya di pre-talk-nya itu digali dulu mengapa begitu gitu kan. Nah, itu bisa digali tujuan misi hidupmu di sini itu apa begitu. Dan ketika dia menemukan dan dia melakukan, maka dia merasa mendapatkan satu kepenuhan di dalam kehidupannya atas apa yang dimilikinya itu. Itu yang pertama itu. Terus kemudian past life itu Mas Sahyo mesti dilakukan oleh profesional bersertifikat dan mempunyai jam terbang sebagai hipnoterapis ya, profesional yang bersertifikat. Terus kemudian past life ini aman, tidak ada efek samping. Karena ada berpikir nanti efek sampingnya apa? Yang penting dibuka harus ditutup gitu. Sama lah seperti rumah kan, seperti rumah dibuka nggak ditutup lagi ya bisa aja pencuri masuk, anjing masuk begitu. Past life juga begitu dibuka ya harus ditutup. Padahal menutupnya itu sederhana, kita hanya mengatakan kepada momen itu berhentilah di momen itu saja begitu kan. Kita tinggal ngomongin begitu, plug itu ditutup. Nah, banyak kasus yang sudah pernah di past life datang kepada saya, dia cerita sih di past life kok malah tambah kacau gitu kan. Karena memang nggak ditutup. Jadi begitu dia dilihat itu terus
hipnoterapisnya atau tuh langsung menyelesaikannya saja gitu kan. Buru-buru mungkin ya Mas ya. Ya mungkin dianggap itu seperti momen kehidupan sekarang aja gitu. Padahal itu momen yang berbeda kan gitu. Padahal harus di stop di momen di masa lalu masa lampaunya itu. Itu yang seringkali menjadi satu kelemahan begitu kan. Dan saran saya tidak melakukan past life regression itu online. Sekarang lagi ngetren kan. Oh Nah, ya, lagi ngetren online gitu. Saya ada beberapa yang datang ini belakangan ini PLR lewat online itu ternyata malah seperti yang tadi saya sampaikan, emosi yang terjadi di masa lampaunya itu hadir kembali gitu. Entah itu berkaitan dengan masalah romantisme, terus kemudian dendam di peristiwa masa lampau yang membuat diri selalu gelisah gitu kan. Terus lalu kemudian yang ketiga, seorang yang dia melakukan bisnis dengan pimpinannya itu hubungannya baik-baik saja gitu kan. Setelah di past life ternyata pimpinannya itu dulu buruk, dia ini merasa dimanfaatkan gitu kan. Lalu kinerja dia menjadi menurun gitu. Padahal kan nggak ada masalah apa-apa gitu kan, hanya karena terkoneksi yang semacam itu gitu. oh Jadi ya. memang harus berhati-hati betul dengan past life ini. Jadi saya bisa mengerti kalau banyak hipnoterapis itu mengkhawatirkan janganlah pakai past life atau semacam itu. Sebetulnya aman, yang penting itu datanglah pada hipnoterapis yang memang memahami past life regression dengan benar, dan saran untuk terapis-terapis yang lain itu untuk bisa melakukan past life regression itu juga harus dipahami betul. Past life itu konsepnya seperti apa dan selalu berpatokan pada tujuannya seperti apa gitu. Oke, Mas Heri, sebelum kita lanjutkan, untuk audiens sekalian, jikalau memang ada pertanyaan atau hal-hal yang mungkin ingin didiskusikan, silakan ditulis di kolom komentar, baik di YouTube maupun Facebook Live-nya. Nanti akan kami sampaikan kepada pembicara pada malam hari ini. Baik, Mas. Oke, Mas Heri, begini, bagaimana sebenarnya ya? Ini mungkin penjelasannya bisa sangat rumit, bisa sangat sederhana. Ya. Mekanisme sehingga problemnya seseorang itu bisa selesai gitu dengan kembali. Gitu. Artinya apa yang dia perbaiki sebenarnya dari kehidupan sekarang dan masa lalu. Ya. Ada beberapa poin, sebetulnya ini terapi ini juga berlaku tidak hanya untuk past life, tapi juga untuk problem seseorang di kehidupan yang sekarang ya, saya. Seperti pertama kalau itu berkaitan dengan orang. Berkaitan dengan orang itu dalam arti ada rasa benci, emosi-emosi yang sifatnya berlebih berkaitan dengan ketidaknyamanan atas seseorang gitu kan gitu. Dan kalau di past life ditemukan hal tersebut, nah, apa yang menjadi ganjalan dia terhadap orang tersebut ya harus diungkapkan. Karena biasanya seseorang itu tidak bisa mengungkapkan persoalan atau permasalahannya kalau berhadapan dengan yang punya otoritas begitu kan. Jadi dia diam aja gitu kan. Nah, dalam proses past life regression itu ketika ketemu dengan tokoh di masa lampau yang membuat masalah, dia harus berani mengungkapkan atau menceritakan itu gitu. Dan itu tekniknya memang si orangnya dihadirkan dalam imajinasi gitu kan. 5 panca indera batin itu diaktifkan gitu. Jadi bisa melihat, kalau dia takut melihat dia bisa merasakan kehadirannya begitu kan. Dan yang menjadi masalah itu hanya diam. Lalu dia menyampaikan masalahnya itu. Itu kalau dalam psikologi itu disebut chair terapi. Jadi mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek isi hati, dan yang diungkapkan itu nggak usah komen apapun, hanya dengerin aja. Nah itu bisa seperti itu, dengerin aja itu. Terus kemudian yang kedua, setelah mengungkapkan itu bisa dibuat satu dialog. Jadi untuk bisa memahami dari sisi mengapa dia melakukan hal yang demikian gitu kan, sehingga si klien yang merasa jadi punya masalah itu bisa memahami dari sisi dia apa begitu. Kenapa kok dia juga bisa diminta untuk memberitahukan masalahnya, itu tujuannya untuk bisa lebih saling memahami, mengerti, dan next terapinya itu bisa berlanjut. Si klien mesti bisa memberikan pengampunan, maaf pada orang yang menimbulkan masalah tersebut. Kalau dia bisa sampai pada pengampunan ini, maka itu momen
di masa lampau yang akan membawa lagi di kehidupan sekarang itu sudah luruh tuh di situ dengan seiring dengan pengampunan atau maaf yang dia berikan itu gitu kan di situ. Nah, baru setelah itu ditutup. Ini kalau berkaitan dengan orang. Jadi diputar peristiwanya kemudian masuk kepada pengampunan gitu. Terus kalau rupanya ini berfokus pada peristiwa yang dia di peristiwa itu menjadi suatu hal yang dia ingat terus-menerus begitu, dan ingatnya itu sudut pandangnya yang negatif gitu. Nah, itu dia mesti diajak untuk menemukan sisi positifnya. Kalau dalam hipnoterapi, pada prinsipnya di dalam diri seseorang itu ada yang namanya wisdom, bijaksana atau hati nurani itu kan. Nah, itu dia suka memberikan saran-saran yang positif, yang bagus seperti apa. Nah, itu kita bisa akses di situ. Saran dia itu apa gitu kan. Nah, ketika dia memberikan saran itu, nah saran inilah yang dipakai untuk istilahnya reprogramming kan. Sehingga makna yang selalu berkonotasi negatif itu dikecilkan lalu hilang dalam ingatan, lalu yang ini yang dimasukkan begitu. Jadi ketika dia mengingat momen itu, karena sesuatu yang sifatnya momen, memori itu nggak bisa hilang, ya kan? Ketika mengingat itu, maka emosi negatif yang menyertainya itu sudah berganti dengan emosi yang netral setidaknya atau emosi yang lebih positif. Terus ada teknik-teknik healing tertentu seperti misalnya kalau dia mengalami sakit fisik begitu ya, sakit fisik itu saya ada teknik yang namanya diri mengecil gitu kan. Jadi dirinya sendiri itu mengecil masuk ke dalam tubuh atau di dalam jiwa mereka, dia mengecek nih, ini yang sakit ini apa begitu kan. Lalu ada tekniknya dengan 5 panca indera batin itu dia menyembuhkan ya semacam itu gitu. Terus kemudian kalau dia trauma dengan bau-bauan tertentu atau hal tertentu ya kita mesti itu menemukan mana yang betul-betul si klien ini kalau terkoneksi dengan bau-bauan tertentu ini itu memori yang datang itu bukan suatu yang buruk gitu kan, tapi sesuatu yang baik gitu. Itu jangan disepelekan tuh bau-bauan itu. Oh ya. Iya. Karena ada klien yang bau keringat tertentu itu dia trauma, dia begitu gemeter, ketakutan gitu. Tapi nggak mau mengungkapkan masalahnya apa. Begitu di terapi, oh itu ternyata bau keringat orang yang dulu pernah memperkosanya begitu gitu. Mas Heri, tadi menarik disebutkan sakit fisik ya, berarti tidak selalu masalah psikis dan semacamnya gitu. Ya. Ada nggak jenis-jenis sakit fisik ya yang mungkin kronis gitu, yang diduga mungkin terjadi karena hal-hal di masa lalu mungkin? Ada sakit-sakit kritis yang sering saya temukan itu cancer. Oh gitu. Cancer itu ketika dikoneksikan dengan peristiwa past life itu ya, itu selalu ketemu bahwa ada satu masalah di situ yang biasanya itu karena faktor ada orang-orang yang dia lukai dan orang-orang itu mengirimkan energi dendam gitu kan kepada yang sakit tersebut, dan energi dendam itu terbawa dalam kehidupan yang sekarang. Bahkan dalam arti tertentu energinya itu seperti dia masih hidup. Ya dulu itu masih hidup dan dia itu menjadi energi yang terus-menerus menjadi bensin untuk terus berkembang, terus hidup di dalam cancer itu. Nah, itu tekniknya juga hampir sama dengan yang lain, selalu pada yang namanya titik teratas itu forgiveness ya. Jadi dia minta maaf nih pada orang-orang yang sudah dia lukai di masa lampau itu. Dan kalau orangnya terlalu banyak itu bisa perwakilan. Perwakilan. Oh gitu ya. Bisa perwakilan. Saya ada sharing-sharing yang juga pernah saya sharekan di Zoom juga teman-teman berkaitan dengan kasus ini. Nah, harus betul-betul orang yang dia minta maaf itu betul-betul itu dia bisa ngomong, ya saya dan kami semuanya itu memaafkan, mengampunimu gitu kan, mengampunimu. Harus sampai ke momen itu. Dan itu jangan dipikir setelah jangan dipikir
oh gampang tuh begitu gitu. Karena meskipun itu seolah diri yang bicara, itu dia nggak bisa tuh ngomong begitu gitu, Ya. mau memaafkan itu. Bahkan dia nggak bisa lihat wajahnya gitu kan. Itu harus sampai dia lihat wajahnya dan sampai dia bisa memaafkan. Dan dalam banyak kasus gitu kan, itu betul-betul seperti jiwa yang hidup itu, cancer itu kan yang mewakili spirit yang dulu di masa lampaunya. Setelah dia bisa memaafkan itu, kita baru bisa menetralisir, membantu mereka. Kalau saya sih biasanya ya sudah kau kembali kepada Tuhan gitu kan, maka dia bisa kembali begitu. Lalu efeknya itu hanya dua dengan yang sakit berat ini, sembuh atau memang sudah waktunya dia harus pergi, meninggal gitu kan gitu. Namun dalam banyak kasus mereka lebih siap menghadapi saat-saat akhirnya, mereka bisa berdamai dengan sakitnya itu gitu, dan lebih mempersiapkan semuanya itu dengan baik begitu. Dulu waktu awal-awal itu saya khawatir gitu, ini saya salah nggak ya? Karena apa? Kan kita cukup berat dong menghadapi nanti dikira kita membuat orang mati cepat ya semacam itu. Ada sih pemikiran seperti itu gitu. Namun dalam perjalanan waktu pengalaman saya melakukan PLR terhadap orang-orang yang sakit kanker ini, itu hampir semuanya itu mengalami penyembuhan, setidak-tidaknya itu penyembuhan batin yang bisa membuat dia itu menerima kenyataan hidupnya, lalu bisa menerima apa yang terjadi selanjutnya. Yang sembuh juga ada, yang sembuh. Itu ada. Mas Heri, gini, tadi pada beberapa menit yang lalu ditegaskan bahwa ini tidak untuk jalan-jalan. Ya. Tapi kedua, kita harus sadar ada problem. Seperti kita tahu kan setiap orang sebenarnya punya problem ya. Nah, indikasi apa yang bisa jadi patokan kapan kita harus membutuhkan terapi semacam ini, Pak? Ya, itu yang pertama kita mesti tahu terapi apa saja yang sudah dia lakukan gitu kan. Kalau itu berkaitan dengan ada fisik, karena pada dasarnya penyakit fisik itu ada ya banyak sih yang problemnya lebih ke psikosomatis. Ya. Jadi sakit fisiknya itu reaksi dari problem mentalnya begitu. Dan itu saya harus meyakinkan bahwa saya dapat bahwa klien sudah ke dokter dan sudah melakukan cek medis, ini baik-baik saja gitu kan, yang menjadi sakitnya itu. Terus kemudian yang kedua, terapi apa saja yang sudah pernah dia lakukan, apakah ke alternatif, apakah ke hipnoterapis juga, apakah ke konseling, semacam itu kan. Karena biasanya ketika problem psikosomatis disadari itu orang akan menyadari, oh saya punya problem yang sifatnya psikis gitu kan gitu. Nah, kalau sudah ada dapat gambaran itu dan saya lihat bahwa ini masih bisa dicek di kehidupannya yang sekarang, saya lakukan dulu hipnoterapi yang berkaitan dengan problemnya yang sekarang gitu kan. Dan kalau dia sudah lebih siap lagi, lalu sekaligus masuk ke past life itu gitu. Mengapa begitu? Karena prinsip dasarnya itu saya tuntas gitu kan. Problem dia itu harus dituntas dari segala macam, medisnya ada, mentalnya ada lah. Sekarang saya membantu dengan past life ini bisa. Dan itu pengalaman saya selama ini sangat membantu. Jadi sebetulnya past life regression itu bukan terapi yang sifatnya itu semata-mata independen saja gitu. Tapi masih harus komplementer dengan dinamika ilmu yang lain, psikologi ataupun kedokteran gitu. Dan kalau mau jujur juga sebetulnya metafisika juga. Oh, gitu ya. Metafisika juga, karena banyak kasus past life yang saya temui itu berkaitan dengan jiwa-jiwa yang di masa lalu, dia sudah terlahir, musuhnya belum. Lalu musuhnya gondeli di kehidupan yang sekarang. Lalu dibilang itu introjet, penumpang gelap yang menumpang, kayak semacam itu. Itu satu kesatuan. Kalau menyangkut masalah-masalah yang ya metafisikal lah Pak ya, kita istilahkan begitu. Ini juga pasti ada indikasinya Pak ya. Artinya kan jangan sampai dia mungkin bisa jadi dia mungkin merasa aneh atau merasa apa gitu kan. Jadi harus ada indikatornya Pak. Ada yang melihat gitu ya. Artinya ada pihak ketiga yang melihat itu.
Ada indikasinya. Indikasinya itu kita kan tahu emosi seseorang yang bisa dibilang itu sebagai emosi berlebih gitu kan itu. Itu mereka suka nebeng di situ. Misalnya orang yang marah dibuat jadi pemarah sekalian gitu kan. Oh Orang yang ya. sedih dibuat sedihnya itu keterlaluan sedih gitu. Orang yang ego misalnya berkaitan dengan materi atau apapun dibuat begitu sekalian begitu kan itu. Dan itu ketika masuk di gelombang otak yang halus di theta tadi itu terdeteksi. Dia bisa dengan pancingan-pancingan pertanyaan kita gitu kan, itu dia bisa muncul. Karena pada prinsipnya kalau itu part terapi atau yang diterapi itu bagian dari si klien itu sendiri, itu semuanya itu punya tujuan baik. Jadi sebetulnya rasa marah, rasa kesel itu punya tujuan baik sebetulnya yang sifatnya melindungi klien gitu. Kalau dia bisa mengungkapkan tujuannya apa, terus lalu kita kasih tahu bahwa ternyata caranya salah gitu kan. Terus dia mau berubah, terus lalu mau kompromi dengan part yang lain yang bisa menetralisir dia, itu adalah problem yang sifatnya memang mental atau psikis dia gitu kan. Tapi kalau si part ini ngeyel, tujuan baikmu apa itu dia muter aja nggak mau ngasih tahu, nggak punya ini kan. Nah kalau udah kayak begitu udah tanda-tanda nih gitu kan. Jadi kita pepet terus nanti dia akan emosi sendiri, marah sendiri, kamu nggak ikut campur ya kayak seperti itu. Oh Nah gitu ya. ya udah kayak begitu baru kita kejar ini siapa ini kayak semacam itu, dan biasanya ketemu itu kalau Hmm. yang numpang di part. Terus ada kasus lain yang sifatnya pohon keluarga juga gitu. Oh Tapi ini gitu. bisa jadi diskusi tersendiri. Itu saya kasih gambaran aja. Oh Bisa ya. karena pohon keluarga, misalnya orang tuanya atau leluhurnya itu mengadakan perjanjian dengan gaib-gaib tertentu gitu kan, Ya. yang anak-anaknya turunannya itu dilibatkan. Nah itu bisa menjadi seperti itu. Saya sebetulnya ada rekaman yang sudah diizinkan sama klien berkaitan dengan hal ini untuk diputar, tapi ini complicated. Ada past life-nya, ada metafisis dari leluhur, tapi juga ada yang metafisis yang dia lakukan seperti itu. Itu sudah saya Zoom yang lalu sih, hari Senin yang lalu saya putar. Tapi di sini saya nggak bisa putar karena saya harus dapat izin lagi kan. Oh Belum ya. gitu kan. Nah, Nanti mungkin itu ada kesempatan yang ya lain mungkin ya Mas. agak panjang gitu kan, agak panjang nanti bisa diedit. Ada kok rekaman-rekaman yang saya selalu bisa minta ke klien boleh nggak dipublish. Kalau nggak boleh ya saya nggak bisa publish itu. Tapi rekaman-rekaman itu ada. Kalau secara Oke, Mas Heri, kebetulan nih sepertinya ada beberapa pertanyaan yang sudah baik, masuk. Mungkin Ferry bisa tampilkan. ya. Ini sembari menunggu pertanyaannya sepertinya baik ini ya Mas ya. Past life ini masih banyak hal yang bisa didiskusikan ya Mas ya. Karena memang Ya. masih banyak misteri yang ini ya yang belum terjawab. Mas sejauh ini sebetulnya ini mungkin kalau bicara statistik susah ya, tapi dari klien-klien itu sebetulnya yang permasalahannya selesai itu berapa persen Mas sebetulnya? Tingkat keberhasilan dari terapi ini. Tingkat keberhasilannya itu kalau di atas 50%, ya katakanlah 55% gitu kan, gitu. Itu bisa saya pastikan. Itu terjadi karena kan setelah terapi itu kan saya nggak lost gitu kan, jadi saya kontak lagi, saya tanya perkembangannya begitu kan gitu. Bahkan Hmm. saya ada juga yang kasusnya udah lost kontak begitu kan, dia udah berganti, waduh ini jangan-jangan ada apa gitu kan. Tahu-tahu setahun kemudian dia menghubungi gitu kan, dan bilang, aduh terima kasih waktu itu kita udah pernah PL, ternyata perubahannya drastis begitu kan. Dan salah satu hal yang saya akhirnya mencintai past life regression itu salah satunya ialah ada teman praktisi sesama hipnoterapis yang mempunyai sakit kanker payudara gitu kan, dan itu sudah katakanlah dia divonis berapa lama gitu kan hidupnya gitu, dan dia sebetulnya tokoh penting itu waktu itu dia pernah terlibat ya di dalam yang ya nggak usah saya sebut, tapi terlibat dalam percaturan nasional, dan dia mengatakan ini karya saya terakhir gitu kan, karya saya terakhir gitu. Lalu saya melakukan past life regression ke dia,
dan di situ ada introjet atau penumpang gelapnya di masa lampau dan penumpang gelap di masa sekarang gitu. Oh. Karena si introjet ini cinta sama dia dan untuk menghindari si perempuan ini itu disukai oleh orang lain, jadi dia menggerogoti pelan-pelan dengan energi negatifnya itu, gitu kan. Gitu. Dan itu dia sudah kemana-mana itu termasuk hipnoterapi juga itu nggak ketahuan ini sih itu dia pandai betul karena dia diem saja nggak pernah ngomong. Jadi ketika saya tahu nih diem aja nih apa gitu kan. Jadi ya saya ikutin aja kan polanya dia diem aja ya saya diem saja. Lalu sebetulnya ada teknik yang membuat dia mau bicara itu agak perpaduan dengan yang namanya energi ya. Kalau saya katakan itu energi kasih semesta gitu kan. Ya udah itu saya pancarkan ke si introjetnya itu. Dia merasa nyaman ngomong jadinya gitu kan. Karena kan yang disapa itu kan kasih kan. Yang bukan saya ini enggak dianggap pengganggu musuh ya, atau musuh sakit, malah ngomong gitu. Karena dia ngomong jadi tahu kamu jadi yang bikin gitu kan. Nah, lalu udah kita dialogkan, kita selesaikan, lalu kita bantu juga untuk melanjutkan perjalanan hidupnya ke Tuhan lah semacam itu gitu kan. Dan setelah itu ya kita berdua ya lepaskanlah, serahkan semuanya pada yang di atas karena saya juga nggak bisa garansi dia sembuh kan gitu. Tapi itu miracle, sampai sekarang dia sehat dan dia tetap beraktivitas gitu. Sebetulnya saya pengen itu dia itu bisa memberi satu kesaksian, tapi udah 2 tahun ini kan saya nggak ngontak dia karena dulu sama-sama hipnoterapi, sekarang sudah jalan masing-masing itu dan saya belum dapat kontaknya yang baru lagi. Itu kalau bisa menjadi kesaksian itu bagus. Itu yang membuat saya termotivasi untuk melakukan past life regression ini. Dan masih banyak lain lagi. Mas Heri, ini sudah ada pertanyaannya masuk. Ya. Ferin bisa ditampilkan? Oke, sip. Dari RS, pada sebuah sesi kembali ke past life, ada beberapa masa past life yang bisa dimasuki. Ada beberapa masa yang bisa dimasuki. Apakah bisa dipilih masa tertentu atau nanti yang muncul past life yang paling dominan terhadap kehidupan saat ini? Ya. Jadi past life itu yang muncul dalam sekali terapi itu tidak hanya 1 kali. Ya. Tidak hanya 1 kali, itu bisa 2, 3, 4. Dalam kasus yang waktu saya di Liputan 6 itu malah sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5 begitu kan gitu. Namun itu terjadinya bukan kita mengarahkan ya atau mengatur. Bukan mengarahkan masuk ke sini gitu. Itu yang sifatnya jadi ketika kita masuk ke momen ini gitu kan. Itu kita beri saja pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan yang sifatnya mengarahkan itu. Kalau mengarahkan itu namanya leading, kita guiding saja gitu loh. Nah, apakah di kehidupan kalau begitu tampilkanlah di kehidupan masa lampaunya lagi yang berkaitan dengan masalah ini yang memang harus diselesaikan gitu. Dalam hitungan 1, 3, 2, 1 masuk tek. Nah, dia masuk lagi ke momen yang sebelumnya semacam itu. Dan kita nggak bisa tentukan yang 100 tahun lagi, 200 tahun lagi begitu kan. Momennya itu ya momen yang klien itu memunculkan gitu. Kita tahu bahwa itu momen yang sifatnya lebih yang lalu karena kan kita memang menanyakan kan yang berkaitan dengan sakit yang sudah kita tangani. Kalau itu masih ada akarnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan yang lampau itu muncul ya, dia masuk ke situ. Tapi kalau tidak ada ya itu nggak akan muncul begitu kan. Jadi selalu terkoneksi ya Pak ya? Iya, harus selalu terhubung atau terkoneksi begitu. Dan yang pertama muncul itu artinya yang sifatnya itu menjadi anchor atau menjadi jangkar. Kalau ada trigger-trigger yang mengacu kepada anchor tersebut, itulah yang menjadikan momen itu menjadi masalah gitu, memunculkan problem-problem baru yang terus-menerus semacam itu. Namun di dalam past life itu ternyata dalam beberapa case kita katakan problem yang pertama itu ternyata yang muncul itu problem yang dominan dulu berkaitan dengan masalah. Tapi kalau yang pertamanya apakah masih ada kita bisa tanya lebih lanjut. Nah, dari situ sampai titik kita mengalami ketuntasan begitu. Namun biasanya sekali saja yang berkaitan dengan problem past life itu, lalu kalau ditanya lagi berkaitan dengan masalah yang ini itu nggak akan muncul lagi. Artinya problemnya memang di titik itu. Ya kalau sudah memang begitu ya kita nggak usah cari-cari. Cari-cari lagi apa terus tanya bisa nggak saya dulu pernah jadi pahlawan atau apa gitu. Enggak lah kayak semacam itu gitu.
Oke, pertanyaan berikutnya. Ya. Dalam sel tubuh kita terhadap DNA. Ya. Apakah di dalam jiwa kita juga ada semacam DNA? Jika ada, apakah DNA jiwa ini dapat dipilih yang baik dan bagus saja? Terima Oke. kasih. Nah, DNA ini sebetulnya lebih berkaitan dengan fisik ya menurut saya, DNA itu. Tapi dampak dari memori yang ditimbulkan oleh DNA ketika seseorang itu mempunyai fisik itu berpengaruh pada pengalaman jiwa seseorang, memori-memori itu. Karena kan pengalaman itu terbentuk berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami gitu kan. Dan itu menjadi sebuah hal yang membentuk perilaku, karakter seseorang juga begitu. Nah, DNA yang masuk secara khusus pada tubuh seseorang itu sangat mempengaruhi perilaku ini. Itu yang ke satu. Kemudian yang kedua, kalau ini dikaitkan dengan titik temunya orang-orang di masa lampau dan ketemu lagi dengan sekarang untuk menyelesaikan masalah atau problem, itu tidak berkaitan dengan DNA. Karena DNA itu lebih berkaitan dengan yang namanya pohon keluarga. Pohon keluarga. Jadi ada hubungan yang sifatnya genetik fisik gitu ya. Nah, itu lebih di situ. Dan di situ juga dalam DNA itu ada memori-memori yang terbawa karena kan begitu dia terkoneksi dengan jiwa yang pernah dia hidup sebagai apa, maka memori itu terkoneksi itu di situ gitu. Maka termasuk salah satu implan dari satu perubahan dalam hipnoterapi saya itu kan yang namanya balancing. Jadi semua yang ada di dalam diri kita, pikiran, hati, dan tubuh itu mesti menerima satu perubahan dan kompak gitu. Karena yang sering diabaikan tubuh, karena di dalam tubuh itu ada DNA dan tubuh itu DNA itu menyimpan memori-memori itu juga gitu kan. Dan kalau dia tidak dilibatkan, maka menjadi tidak balance begitu. Maka saya selalu mengatakan tanamkan dan rasakan di dalam pikiran, hati, dan tubuhmu perubahan yang sudah terjadi dalam dirimu dan rasakan sampai engkau merasakan pikiran, hati, dan tubuhmu betul-betul menyatu dan menerima itu semuanya. Kalau ada bagian terutama tubuh yang nggak bisa menerima itu, klien tahu, oh kok di sini saya rasanya nggak nyaman, dia seperti menolak. Nah itu kita harus bantu untuk selesaikan gitu. Tapi biasanya kalau sudah di bagian yang terakhir yang namanya implant, kalau saya istilahnya itu direct drive gitu ya, direct drive, itu sudah nggak ada masalah lagi berkaitan dengan implant di tubuh karena kan masalahnya sudah diselesaikan di depan. Begitu Mas Sayo dan Pak siapa tadi yang bertanya. Oke. Berikutnya. Ini malam ini banyak nih pertanyaannya. Ya. Bagaimana menurut Pak Heri dengan pernyataan saya perempuan terjebak di tubuh laki-laki atau sebaliknya? Apakah jiwa punya jenis kelamin? Apakah pengalaman Pak Heri menangani kasus ini lewat past life regression boleh dibagikan? Nah, ini tentang jenis kelamin nih Mas. Ya, baik. Ini saya beberapa kali sudah mengalami hal yang demikian. Seorang laki-laki, tapi dia merasa bahwa orang menganggap saya itu seperti perempuan, padahal saya laki-laki begitu kan. Jadi dia problemnya itu berakibat pada rasa tidak percaya diri. Padahal orang ini punya talent, kemampuan yang banyak, yang bagus. Punya talent, kemampuan yang bagus meskipun dibuat dengan sempurna, tapi kalau di dalam dirinya tidak ada kepercayaan diri kan sepertinya ini nggak berhasil terus gitu kan. Itu ada feeling yang semacam itu. Dan itu kebetulan klien yang disodorkan ke saya langsung waktu saya pertama kali ke Liputan 6. Itu gitu ya. Waktu itu kebetulan. Dan ternyata di past life-nya itu dia seorang perempuan. Dia seorang putri raja begitu kan, putri raja gitu. Dan dia ingin menjadi seorang yang heroik, pahlawan begitu. Dan karena momen pada waktu itu dia itu peristiwanya di Inggris, dia itu yang namanya pahlawan maju ke medan perang itu kan laki-laki gitu kan. Jadi dia tidak mendapatkan kesempatan itu, nggak seperti Mulan lah gitu kan, nggak seperti Mulan. Kalau Mulan kan dapat kesempatan itu.
Dan pikiran dia untuk menjadi bahwa saya mau menjadi seorang kesatria, seorang yang laki-laki, itu memori harapan keinginan itu terbawa, lalu ketika dia lahir lagi jadilah laki-laki gitu. Tapi bawaan keperempuanan dia itu masih terbawa gitu. Tapi orang ini normal laki-laki. Jadi dia semua aktivitas kepriaan itu perfect gitu kan. Bukan berarti dia transgender atau apa, dia laki-laki begitu. Dan ketika dia menyadari ini gitu kan, itu kan nggak ada satu hal yang lain kecuali acceptance kan, menerima kenyataan itu. Ternyata dia bisa gitu kan. Dan lalu masuk ke masa kanak-kanak dia yang suka dibully gitu kan, dia memaafkan orang keluarganya yang suka bully dan macam itu. Dan itu perubahannya kepada kepercayaan diri dia itu menjadi lebih tumbuh. Jadi ya ini memang gaya saya gitu kan, orang melihat saya seperti kayak melambai semacam itu, dia nggak peduli lagi, sudah memang inilah kenyataan saya. Itu tuh yang pertama. Terus kemudian yang kedua ini berakibat pada yang namanya ini klien lain ya, bukan yang ini LGBT. Jadi dia seorang pria gitu, tapi dia jatuh cintanya pada pria juga begitu. Dan ternyata di past life-nya itu dia seorang wanita yang jatuh cinta pada seseorang dalam beberapa kehidupan gitu kan. Itu enggak kesampaian karena pria ini yang dia jatuh cinta itu lebih suka pria. Jadi dalam pemikirannya saya berharap untuk bisa bersama dengan dia begitu. Dan ternyata pria itu yang dalam beberapa kehidupan itu dia nggak bisa dapetin dan ternyata sekarang dia dapetin itu pria itulah gitu loh. Nah, kalau yang kayak begini kan lebih rumit ini kan. Iya, benar. Lebih rumit gitu kan. Jadi mau disembuhkannya itu sulit, dan saya memang dari sisi menyembuhkan dia untuk berubah dari LGBT-nya itu, dia juga tidak mau berubah. Saya lebih senang begini aja gitu kan, lebih senang begini aja. Lah kamu masyarakat nggak bisa nerima kayak gitu, ya kita diem-diem aja, nggak usah ngapain harus publikasi ke masyarakat begitu gitu kan. Dan kamu kenapa nggak memutuskan untuk menikah dengan ya saya sih dengan wanita bisa juga gitu loh, tapi hati saya di dia gitu kan, hati saya di dia gitu. Dan saya udah bilang sama orang tua saya nggak menikah, tapi dia nggak pernah menunjukkan perilaku ininya ke orang tua. Jadi orang tua cuma mikir ini anak jomblo aja, ya sudahlah, yang penting dia bantu adik-adiknya finansial orang tuanya. Jadi orang tuanya hanya berpikir gitu saja begitu. Nah, ini boleh saya artikan gini nggak Mas Heri? Kalau ada indikasi anak ke arah sana atau seseorang ke arah sana, orang dekat kita juga bisa dicurigai seperti itu. Artinya ada problem juga. Bisa dikatakan begitu nggak? Maksudnya ke arah sana itu yang berkaitan dengan LGBT mungkin, atau memang hal ini kan sangat sensitif ya. Hal ini berkaitan dengan seseorang. Karena orang berusaha menyimpan rapat permasalahan ini gitu. Bahkan orang tuanya pun kalau tahu dia juga akan menyimpan secara rapat. Saya banyak dapat klien seperti ini, tapi dengan satu perjanjian bahwa saya nggak boleh publish sama sekali, cerita ke orang lain juga nggak boleh sebetulnya. Seperti yang sekarang ini cerita sebetulnya nggak boleh gitu. Nah karena itu sangat sensitif. Tapi kalau dipikir apakah bisa dicurigai semacam itu? Ya, kalau tanda-tandanya itu ada, kita bisa berpikir begitu. Tapi sebaiknya kita nggak menjudge seperti itu. Karena saya pun, klien yang datang ke saya, meskipun secara ini saya lihat, dan dia sudah cerita kan problema ini, saya nggak ngejudge. Saya hanya, kau sendirilah yang mengetahui apa yang terbaik untukmu, begitu kan. Dan lalu ketika digali, ya memang itu sesuai dengan pikiran saya gitu kan, tapi jangan saya mengatakan, dia yang memunculkan sendiri gitu kan gitu. Nah, ketika dia bisa memunculkan diri sendiri, ada penerimaan, itu proses terapi itu terjadi. Nah, kalau putusannya penerimaannya seperti yang tadi saya sampaikan, saya mau begini saja ya, ilmu terapi juga nggak bisa mengubah, karena kan yang namanya pilihan bebas itu tetap menjadi hal yang menjadi anugerah Tuhan kepada kita kan gitu loh. Ya, yang bisa diubah yang memang pilihan bebasnya mau mengubah, tapi sulit gitu kan berubah. Tapi dengan hipnoterapi itu
kesulitan itu menjadi dimudahkan sehingga seseorang kemudian itu lebih mudah untuk berubah. Tapi kalau tidak mau berubah, kita kalau saya, waduh dia nggak berusaha, saya stop aja jadi hipnoterapis gitu kan, ya nggak begitu gitu kan. Oke, Mas Heri. Berikutnya pertanyaan lagi. Ya. Menarik sekali nih malam ini. Dari Tina Billy, bagaimana dengan seseorang yang melakukan past life online? Aman tidak? Ini tadi sudah dijawab sebenarnya, tapi kira-kira dampaknya apa Mas Heri kalau online? Baik, menurut saya past life online ini kurang aman ya. Tidak aman lah bisa dikatakan seperti itu. Karena ini bersangkut paut dengan jiwa seseorang yang hidup. Jiwa seseorang yang hidup itu sangat memerlukan yang namanya vibrasi energi kedekatan yang dekat gitu kan. Jadi ketika ada permasalahan pada saat diterapi, karena past life ini kan nanti akan memunculkan momen tokoh dia di masa lampau gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu kemungkinan ada introjet. Introjet itu yang penumpang gelap tadi itu. Terus kemudian yang ketiga, kemungkinan memunculkan emosi-emosi baru yang tak terduga begitu. Dari beberapa kasus yang sudah melakukan online dan akhirnya datang untuk bisa bertemu secara tatap muka, itu sudah ada dua. Yang pertama berkaitan dengan yang namanya romantisme. Romantisme itu dalam arti tujuan dia di past life regression itu bukan untuk itu gitu. Tapi pada saat di past life yang muncul itu. Jadi kan nggak sesuai nih dengan ini. Lalu kemudian disugesti aja, ya sudah terima dengan baik itu semuanya bahwa itu terjadi pada dirimu. Bukan itu, kalau sudah masuk ke yang namanya regresi, ke peristiwa yang itu namanya sugesti itu nggak cukup. Jadi harus momennya diselesaikan di situ dan harus ditutup gitu. Nah kemungkinannya ini nggak ditutup, lalu terjadi masalah. Tiba-tiba dia jadi ingat seseorang yang dia anggap sebagai soulmate ya, belahan jiwanya, bahkan twin flame, nggak semacam istilah seperti itu. Dia cari, dia kontak lagi gitu kan, dan dia merasa berbunga-bunga. Padahal dia ada suami yang sayang sama dia, ada anak yang sayang sama dia, secara materi tidak kekurangan. Kenapa ya kayak begitu? Tapi dia menyadari kok saya kok jadi seperti ini gitu, kayak semacam itu. Itu tuh bahaya yang pertama yang saya temukan itu. Lalu kemudian yang kedua itu berkaitan dengan ini sakit fisik yang dia alami. Ada yang past life-nya itu muncul ragu-ragu antara dia dulu seorang jenderal atau penasehat begitu kan. Tapi setelah di past life itu dia mengalami rasa sesek di dadanya itu menjadi berlebihan gitu kan, berlebihan gitu. Dan ternyata memang setelah dilihat nggak cuma past life-nya, tapi jiwa di bagian past life yang lalu itu hidup lagi di sini, yang kalau dilihat sosoknya tuh seperti seorang nenek-nenek yang intinya tuh membuat dia tuh sakit gitu karena dia sudah mengakses di masa lampaunya itu, lalu dibuatlah dia sakit lagi kayak semacam itu. Dan itu juga nggak dituntaskan. Dan kalau misalnya pada saat dia mengalami abreaction atau emosi yang berlebih pada saat dia meninggalnya misalnya ketombak, dia langsung merasakan berguling-guling. Bagaimana kita mau mengatasi itu kalau online jarak jauh gitu kan? Terus tiba-tiba terjatuh dari itu gitu. Terus lalu introjetnya datang intervensi. Bagaimana kita mengatasi itu dari jauh? Memang healing word, power kata-kata yang kita sampaikan kepada klien itu akan mempunyai satu pengaruh buat dia gitu. Tapi saya tidak merekomend sama sekali untuk past life regression ataupun regresi itu online, kecuali kalau hanya sifatnya mau sugestif, seperti saya berhadapan dengan Mas Cahyo begini sekarang, lalu biar Mas Cahyo itu bisa lebih belajarnya tenang gitu kan. Nah itu saya bisa ajak untuk kecuali kayak saya gitu nggak masalah. Tapi kalau yang regresi intinya itu masuk ke peristiwa yang mundur, itu saya rekomen nggak aman. Berarti kalau past life regression antar kota juga nggak mungkin ya Mas, karena pasti online ya, atau mungkin lewat telepon ya, pasti nggak bisa ya Mas? Enggak. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang kayak indigo, kayak semacam itu senang banget itu melakukan hal kayak begitu. Bahkan ada yang cuma lihat aja itu langsung sudah mengatakan kamu ini gitu semacam. Meskipun orang itu tahu kalau dia menjadi seorang hipnoterapis dia tidak melakukan hal itu. Karena past life regression itu harus betul-betul
momennya itu peristiwanya, ceritanya muncul dari klien gitu kan. Jadi bukan dari spiritual yang hanya lihat oh kamu pas live-nya dulu begini begitu. Ya saya sarankan yang kayak begitu jangan, karena itu akan sangat mempengaruhi emosi kehidupan kita saat ini itu. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Silahkan ditampilkan. Ya, dari RS, berapa sesi idealnya yang harus kita lakukan untuk menuntaskan masalah, Pak Heri? Apa saja yang harus kita siapkan untuk melakukan sesi PLR? Apakah kita akan bisa ditemani oleh pendamping saat sesi? Ya, ini teknis nih ya. Silakan, Pak. Ya, ini lebih teknis. Yang pertama, sebetulnya tidak ada patokan khusus berapa sesi gitu kan gitu. Saya kalau menghipnoterapi itu nggak berpatokan pada jam, tapi berpatokan pada kemampuan dan ketahanan fisik dan mental klien begitu kan. Jadi tidak patokan jam. Kalau misalnya problem kekiniannya itu sudah diketahui dan memang mesti masuk ke past life, saya bisa masuk saat itu juga begitu untuk menyelesaikannya begitu. Dan kalau ini sudah berkaitan dengan tujuan yang dituju itu bisa sudah kelar gitu, itu satu kali cukup. Selanjutnya maintenance. Saya selalu ngasih maintenance gitu. Jadi dia tidak tergantung pada kita sebagai hipnoterapis, tapi betul-betul kita bantu untuk membongkar semuanya, lalu kita mengutuhkannya lagi. Nah selanjutnya untuk yang sudah utuh itu biar tidak retak-retak lagi, kita kasih teknik maintenance. Itu yang biasanya saya kasih, kamu lakukan ini nanti di rumah, yang seperti ini, semacam itu teknik-teknik lanjutan itu. Itu satu. Itu. Terus kemudian kalau ternyata dia secara fisik dan mental nggak kuat ya, tapi masih ada masalah, ya saya hentikan di situ, saya bilang ke dia, kamu masih perlu sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya itu kita menyelesaikan bagian-bagian ini gitu kan. Tapi kalau memang tidak ada ya saya katakan sudah cukup gitu, bahwa kamu melakukan ini saja gitu kan. Nah, kalau banyak hipnoterapis lain itu paling tidak 3 kali kayak semacam itu gitu kan. Namun rata-rata kalau saya ketahanan fisik dari orang itu ada 1 kali, kalau enggak bisa 3 kali. Tapi saya ada satu kasus sampai 6 kali itu ada gitu. Karena kan hipnoterapi kan juga untuk klien tuh biaya kan juga tidak kecil kan gitu. Jadi saya nggak mau memanfaatkan itu gitu. Jadi kalau betul-betul memang saya tangani, kalau bisa 1 kali tuntas ya tuntas. Hanya saya selalu minta ada maintenance yang dilakukan oleh klien itu sendiri. Kalau yang kasus 6 sampai 6 sesi itu karena banyak. Jadi ada faktor semuanya masuk lah. Itu semuanya introjetnya masuk, dia dikirimin santet masuk, terus kemudian dia sendiri pas live-nya juga masuk di situ, lalu ada behavior tertentu yang sudah menjadi satu habit masuk di situ gitu kan, gitu ya mau nggak mau sampai 6 kali gitu. Bahkan dalam satu momen itu saya, tapi ini nggak direkomend, tapi hanya untuk sharing saja itu sampai 12 jam. 12 jam. Jadi sempat saya tinggal minum dulu gitu karena itu ada introjet yang intervensi ke dia yang memang harus dikeluarkan. Dia ngotot-ngototan sama saya gitu. Tapi itu tidak bisa saya lakukan kalau saya sendirian. Jadi dia didampingin oleh seseorang yang memang dia percaya dan seseorang ini sangat mendukung proses dia untuk melakukan hipnoterapi ini. Entah itu suami, istri, orang tua, adik, kakak, teman, begitu kan. Jadi selalu seizin dari si klien ini. Jadi bisa aja ketika di terapi itu siapa aja bisa nungguin, syaratnya kliennya memang mengizinkan. Kalau nggak mengizinkan ya saya juga nggak bisa lakukan itu. Dan kalau sendirian saya juga nggak akan lakukan yang sampai 12 jam itu gitu kan. Paling saya undur, nanti datang lagi khusus untuk menelusuri introjetnya itu gitu. Begitu. Oke, Mas Heri. Pertanyaan satu lagi. Ya. Masih ada? Ini sepertinya masih ada 2 pertanyaan lagi sebenarnya nih. Baik, nggak apa-apa. Ini nanti di akhir mungkin ya, Pak Markus Tunggal boleh tahu alamat prakteknya Pak Heri? Oke, boleh jawab sekarang aja, Pak. Baik.
Saya praktek di daerah BSD. Tapi untuk bisa lebih memahami kisah atau alamat tempat saya praktek, bisa dicek di www.herisiswanto.com. Oh, ada website ya. www.herisiswanto.com. Nanti dicek di situ ada alamat dan nomor telepon. Kalau memang misalnya mau konsultasi juga bisa lewat telepon di situ gitu kan gitu. Lihat di web aja di situ kan gampang diingat www.herisiswanto.com. herisiswanto.com. Ya, Oke, berikutnya Ferin, pertanyaan terakhir mungkin ini ya. Ya. Oh cukup, sudah. Oke. Baik. Menarik sekali nih Mas Her, malam ini pembicaraan kita. Saya agak tertarik dengan hal-hal yang Mas Heri katakan sebagai ada penumpang gelap gitu ya. Karena secara rasional manusia-manusia sekarang tentunya akan sangat sulit untuk menerima hal-hal seperti itu gitu. Apakah pernah ada satu sesi atau mungkin kliennya Mas Heri yang dia ingin butuh pertolongan tapi menolak untuk dikaitkan dengan hal-hal semacam ini? Ya, ada yang begitu, tapi karena dia tidak ada alternatif lain, dia mau saya hipnoterapi gitu kan. Lalu saya cuman bilang, oke lah kita masuk di sini, tapi apa yang terjadi dalam proses ini, oke ya, engkau bisa bukan saya yang istilahnya mengarahkan gitu kan. Tadi memang menjadi bagian dari masalahmu kalau ada begitu. Dan dia bilang oke, dan dia merasa yakin nggak ada masalah apa-apa. Tapi ternyata ada gitu kan, muncul introjetnya semacam itu. Nah itu ya kita selesaikan, dan setelah selesai saya cuma bertanya begini, pada waktu kita mau terapi, apakah kamu memikirkan bahwa ada hal seperti itu yang akan muncul? Dia bilang enggak begitu. Nah sekarang mengapa kamu nggak mau muncul, tapi kenapa kamu muncul gitu kan? Karena saya percaya sama Bapak gitu. Nah, kamu percaya sama saya, apakah saya mengatakan nanti kamu harus memunculkan peristiwa ini? Tidak, begitu kan. Nah, berarti kepercayaanmu itu bukan pada masalah peristiwanya, tapi pada masalah apa? Ya Bapak membantu saya untuk menelusuri masalah saya. Dan masalahmu apa? Ya seperti yang muncul tadi itu, ya macam itu. Jadi apa yang terjadi? Terus baru dia merenung, iya ya Pak ya gitu. Dan akhirnya saya cuma bilang, nanti lihatlah ekornya, buntutnya, apakah proses ini itu berbuah baik untukmu. Dan biasanya kalau introjet ada dan itu sudah keluar, itu pasti akan berbuah baik di kehidupan selanjutnya, entah fisiknya menjadi lebih ringan, terus kemudian sakit tertentu di bagian tubuh yang selalu nggak nyaman itu sembuh gitu kan. Terus juga dia menjadi lebih terbuka, emosinya menjadi lebih dia kontrol semacam itu. Karena kan introjet itu kan membuat sesuatu itu menjadi nggak balance kan di dalam diri seseorang. Kalau sudah seperti itu, maka dia akan menerima proses terapi itu dengan baik, tanpa saya harus mengatakan lu ada introjetnya. Dia akan menerima sendiri di dalam dirinya begitu. Yang penting kalau dia mau saya hipnoterapi ya prosesnya dia percaya ya sudah gitu. Itu yang pertama gitu. Tapi kasus-kasus introjet ini banyak yang unik-unik begitu sih sebetulnya. Kalau masih ada waktu bisa saya share dikit. Silakan. Banyak yang unik. Saya ceritakan yang hari ini saja. Yang hari ini saja itu ada introjet yang sifatnya itu, jadi kisahnya begini, seorang anak yang dia sangat jatuh cinta pada bapaknya sendiri gitu kan. Tapi bapaknya ini udah meninggal gitu kan, gitu. Udah meninggal, dan ketika dia dan dia juga sudah punya pacar begitu kan. Dan dia selama ini nggak bisa menyukai seorang pria kalau bukan yang seperti bapaknya. Tapi dia menyukai seorang pria kok ini lain macam ini. Tapi lagi sedang ada masalah nih dengan pacarnya, jadi saya terapi begitu. Itu ternyata bapaknya itu waktu dia sedang kuliah pernah punya teman dekat, saling cinta tapi nggak saling ngomong. Dan setelah lulus selesai begitu, nggak pernah bertemu lagi. Lalu si cewek ini nggak menikah dan meninggal gitu kan. Dan meninggal, dan dia masuk ke dalam diri si anaknya ini.
si anaknya bapaknya ini. Lalu dialah yang menumbuhkan rasa cinta kepada bapaknya gitu. Padahal dia juga heran kenapa begitu gitu kan. Yang melebihkan rasa cinta pada bapaknya ya dia itu jadi introjet jadinya gitu. Dan bapaknya juga sudah meninggal begitu kan. Dan di dalam dialog di situ bapaknya juga ngaku sebetulnya juga seneng dulu sama kamu gitu kan. Tapi nggak saling berani ngomong gitu. Jadi di alam roh juga masih ada dinamis romantis seperti itu gitu kan. Dan ketika akhirnya dialogkan segala macam itu, akhirnya si introjet ini dia mau itu meninggalkan anaknya gitu dan bahkan melanjutkan perjalanan kehidupannya selanjutnya. Dan bapaknya ini memang belum mau pulang karena menunggu anaknya itu untuk menikah. Lalu mereka saling berjanji kita ketemu ya di alam selanjutnya, di alam selanjutnya. Unik begitu kan. Dan si anak kenapa dia jatuh cinta pada cowok ini? Karena dia itu pas live-nya itu juga ada seseorang yang dekat sama dia. Dan si pacarnya itu belum reinkarnasi begitu ya, belum terlahir kembali tapi dia sudah terlahir kembali. Lalu biar dia itu juga dapat perhatian, masuklah dia kepada seseorang yang sekarang ini dia suka. Jatuh cinta gitu kan, jadi jatuh cinta gitu. Dan ini perbedaan usia antara si cewek dan orang ini sangat jauh kan, 30 tahunan gitu kan, 30 tahunan. Tapi kenapa dia justru suka pada orang ini gitu kan. Nah, itu juga kita selesaikan, tapi dengan satu hal yang harus kita yakinkan. Jadi nanti kalau kamu pergi, dia tetap jatuh cinta ini sama orang ini kan. Jangan sampai kamu pergi terus dia nggak jatuh cinta sama orang ini. Dia bilang, "Oh ya, aku udah yakin percaya kok dia memang cinta sama orang ini," semacam itu. Akhirnya dengan kerelaan hati dia pergi meninggalkan dirinya semacam itu. Nah, itu kisah unik seperti ini tuh terjadi. Ini yang romantisme, belum kisah-kisah yang sifatnya gaib atau perjanjian semacam itu. Itu Mas Cahyo, itu bisa baca aja lah di www.herisiswanto.com, itu kisah-kisahnya banyak saya tulis di situ. Oke, Mas, ini mungkin yang sesi terakhir ya. Ya, Mas. Saya tadi siang ada teman saya menghubungi saya karena tahu saya akan memandu diskusi ini. Dia bilang ketika dia dulu di past life, dampaknya dia menjadi lebih sensitif terhadap terhadap apa ya istilahnya energi Ya. negatif di sekitar dia gitu. Ini Ya. sebetulnya sebuah apa efek samping yang wajar atau mungkin gimana, Mas? Nah, kalau hal yang seperti itu pertama pas live-nya kalau menyentuh sampai jiwa asalinya sama misinya apa semacam itu. Kalau jiwa asali seseorang itu dia berasal dari entitas tinggi begitu kan. Ini nih bagi yang agak ini bingung dipahami dulu kisahnya. Jadi seseorang itu sebetulnya rohnya, jiwanya itu bisa misalnya ada tokoh zaman dulu yang sangat hebat, katakanlah misalnya seperti Bunda Maria gitu kan. Itu dia bisa terlahir dengan karakter seperti dia, atau seperti dalam kasus yang baru saya upload juga di Facebook saya itu Dewi Tara. Itu kan dewa Hindu gitu kan. Dewi Tara. Itu terlahir jiwanya ada di dalam diri orang-orang tertentu. Tapi waktu terlahirnya itu bagian-bagian saja. Jadi ada bagian yang sifatnya itu kerasnya dia. Lalu orang ini menjadi keras. Dan ini ibu dan anaknya juga sama dari dia. Lalu anaknya dari sisi kelembutan, itu kelembutan dia kayak semacam itu. Nah, ketika menyadari bahwa dia berasal dari entitas tinggi gitu kan, sudah terkoneksi kesadaran di situ, itu ada kemampuan-kemampuan tertentu dari entitas tinggi itu terbawa. Lalu dia menjadi lebih sensitif. Salah satunya dengan energi-energi itu. Kalau dia sudah paham misinya, maka dia tidak akan menganggap itu sebuah masalah. Karena ada juga yang dia terbuka jadi melihat makhluk-makhluk gaib gitu kan gitu. Ternyata dia punya misi untuk menolong dia, membantu mereka untuk bisa melanjutkan perjalanan ke kehidupan selanjutnya. Karena yang dia lihat itu nampaknya seperti hantu-hantu, tapi sebetulnya dia dulu adalah jiwa-jiwa manusia yang terjebak di alam antara ini istilahnya gitu, yang memang Tuhan titik tertentu ada yang banyak yang mereka siap lanjut gitu. Tapi kita nih manusia diberi kesempatan itu
untuk berpartisipasi gitu kan, untuk membantu mereka untuk bisa melanjutkan perjalanannya begitu. Nah itu kalau yang berasal dari entitas tinggi menyadari dia dan apa misinya itu akan menjadi nggak masalah. Lain masalah kalau dia menyelesaikan masalahnya tapi ternyata terkoneksi dengan bahwa dia ada bagian dari yang sifatnya itu punya kemampuan tertentu karena dia sebetulnya soalnya entitas tinggi gitu kan, tapi yang ini belum disadari, maka ketika dia selesai hipnoterapi akan menjadi lebih sensitif. Nah itu biasanya agak kaget-kaget, kok saya menjadi tajam nih, tangan saya bisa healing gitu kan, hanya menaruh tangan saya begini bisa menyembuhkan seseorang gitu kan, kok saya bisa mikir sesuatu tek itu langsung terkoneksi dengan seseorang semacam itu. Jadi kemampuan-kemampuan seperti itu seringkali terjadi dalam peristiwa past life regression gitu. Itu sebabnya kenapa saya selalu mengajak kalau bisa itu seseorang itu kalau terkoneksi dengan hal seperti ini, memahami siapakah asal muasalmu dan kenapa kamu di sini, misimu apa gitu. Sehingga hal-hal seperti itu bisa dia terima dengan lebih baik. Terus banyak indigo-indigo itu tanpa proses past life regression juga mempunyai kemampuan itu. Dan itu kalau tidak disadari akan membuat dia bingung begitu kan gitu. Dan itu malah tidak menjadi berkat tapi malah menjadi masalah. Itu hanya prosesnya disadarkan saja, ditemukan who are you gitu kan, atau who am I gitu kan, what is your mission, atau you know what who are you. Setelah kamu tahu siapa kamu, tahulah misimu apa. Kalau udah tahu itu sebetulnya nggak menjadi satu masalah. Nah kalau pencariannya itu arahnya ke ego, maka dia akan memanfaatkan kemampuan-kemampuannya itu untuk kepentingan dirinya sendiri begitu kan. Dukun-dukun, santet dan semisalnya itu sebetulnya mereka dari entitas tinggi dalam arti tertentu. Tapi karena tidak menyadari asal muasalnya dan tidak tahu misinya, lalu di kehidupan yang sekarang misalnya kesulitan ekonomi dan itu bisa menjadi jalan dia untuk mendapatkan finansial gitu. Maka terjadilah demikian, dia menjadi dukun yang akhirnya malah mencelakakan orang lain. Padahal kalau dia menyadari misinya, itu akan dipakai tuh hal-hal yang baik, yang bagus. Itu Mas Cahyo. Oke, baik. Sudah 25 menit saat ini. Saya rasa sangat menarik pembicaraan kita mengenai past life regression. Baik. Sebelumnya mungkin ada sedikit kesimpulan atau pesan dari Mas Heri untuk pembicaraan kita malam ini, Mas. Baik, Mas Cahyo. Singkat. Saya hanya mau menyampaikan yang pertama, jangan khawatir untuk melakukan past life regression gitu kan. Tapi lakukan itu dengan orang-orang yang memang profesional gitu kan. Temukan track recordnya dia sudah melakukan past life regression atau belum, terus dia memang bersertifikat atau tidak begitu. Jangan lakukan pada orang-orang yang karena dianggap spiritual atau apa semacam itu. Nanti arahnya berbelok. Itu yang pertama. Terus kemudian perlu diketahui bahwa untuk masalah yang Anda alami past life ini aman gitu kan, aman. Terus kemudian tidak ada efek samping dan tidak harus diyakini sebagai sebuah kenyataan, namun terbuka diterima sebagai teknik penyembuhan. Itu yang saya sarankan kepada teman-teman yang ada di sini, terbuka untuk bisa melakukan past life regression ini, jadi nggak perlu khawatir gitu. Bahkan kalau perlu, kalau bingung dengan siapa Anda dan tujuan hidup di dunia ini sekarang ini apa begitu, itu past life regression sangat membantu untuk mengetahui teman-teman semua untuk bisa menjalani hidup ini dengan lebih ikhlas, rela, terbuka, dan membantu banyak orang karena sudah menyadari siapakah diri Anda dan misi Anda. Itu aja, Mas Cahyo. Oke, baik. Closing statement yang bagus dari Mas Heri. Past life regression, kenali dulu, cari tahu dulu apakah memang sesuai untuk kebutuhan Anda, kebutuhan sesuaikah dengan persoalan Anda, tentu harus kita kaji lebih dalam. Oke, sebelum kita tutup dialog malam ini, perlu saya ingatkan bahwa pada hari Jumat nanti akan ada dialog juga tentang memanen nutrisi dari buah dan sayur jelek. Jadi
Ini temanya seputar sayur-sayuran dan buah-buahan yang jelek biasanya menjadi sampah, tapi diselamatkan oleh sebuah kelompok yang mencoba menyelamatkan ini demi kelangsungan ketahanan pangan kita. Akan disampaikan oleh co-founder dari Panen Abnormal, yaitu Mbak Laurencia Melinda. Ingat, hari Jumat 11 September 2020 pukul 19.30 sampai 20.30 di YouTube Live dan FB Live. Oke, jangan lupa dapatkan majalah Intisari melalui Grid Store, gramedia.com, dan Gramedia Digital. Pada bulan September ini tema kami adalah seputar olahraga. Hari ini adalah Hari Olahraga Nasional. Selamat kepada para insan olahraga. Semoga di era ini kita tetap bisa memajukan olahraga Indonesia. Oke, baik, audiens Intisari, intisarionline.com, dan media sosial Intisari. Demikian pembicaraan kami dengan Mas Heri Siswanto, salah satu praktisi dari Past Life Regression. Semoga pembicaraan ini memberi manfaat kepada kita semua. Selamat malam, sampai jumpa, dan sampai bertemu kembali. Terima kasih. Sampai jumpa.